Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun mubayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah ala tarkil firor. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat di bawah pohon untuk tidak kabur. Ini yang dimaksud yang ada di surat Al-Fat. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahtasy syajarah. Pohonnya pohon Samurah, baiatnya baiat Hudaybiyah, ya, di mana saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak ibadah haji ke Makkah, bukan mau berperang. Jalannya juga bukan jalan yang biasa. Kalau ke Jakarta bukan jalan Cipularang, bukan jalan Puncak, jalan Jonggol. Jalannya ke Jonggol, jalur Hudaybiyah. Tapi ditahan di Hudaybiyah, tidak boleh masuk. Kemudian berunding, Utsman bin Affan dikirim. Lalu ada berita bahwa Utsman bin Affan kemudian dibunuh. Nah, saat itu Nabi SAW membaiat para sahabat. Di sini disebutkan untuk tidak kabur dari medan perang. Jadi baiatnya baiat siap berperang dan jangan kabur. Di sini ada 4 hadis yang dituliskan di Mukhtasar Sahih Muslim ini, dan bab yang ke-17-nya al-mubayya'ah 'alal maut, ya, baiat untuk mati. Kemudian juga dari 4 hadis ini ada sedikit data yang berbeda-beda yang nanti kita kompromikan apa maksudnya. Kita baca dahulu. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau menjelaskan, kunna yaumal Hudaybiyah alfan wa arba'amiyah. Kami dulu pada hari Hudaybiyah jumlahnya 1.400 orang. Fabaya'nahu wa Umaru radhiyallahu an akhidun biyadihi tahta syajarah. Kami berbaiat kepada Nabi, dan saat itu yang berjabat tangannya adalah Umar. Menjabat tangan Nabi SAW di bawah pohon. Pohonnya wahiyas Samurah, disebut pohon Samurah. Buka tangkal naon ya, saya belum meneliti membuka-buka ini pohonnya pohon apa, tapi udah nggak penting ya, pokoknya pohon yang besar. Dan ini praktik baiat dulu begitu ya, sambil jabat tangan, tapi bukan jadi syarat. Qala, kata Jabir, wa bay'anahu ala an la nafirra. Kami membaiat beliau untuk tidak kabur dari medan laga. Walam nubayyahu 'alal maut. Bukan kami berbaiat kepada beliau untuk mati. Kemudian dalam hadis lain masih dari Jabir, ini yang bertanya, ada yang bertanya Salim bin Abil Ja'ad. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna ashabis syajarah, tentang sahabat-sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Faqala law kunna, itu sabarisna coret katanya, law kunna mi'ata alfin, langsung ngajlok ke baris keduana. Seandainya kami jumlahnya 100.000, lakafana, pasti cukup. Kunna alfan wa khamsami'atin, jumlah kami saat itu hanya 1.500 orang. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa, ini sahabat yang lain radhiyallahu anhuma, qala,
kana ashabus syajarati alfan wa thalathami'ah. Kalau kata Abdullah bin Abi Aufa, jumlah yang berbaiat di pohon kurang lebih 1.300 orang. Wa kanat Aslam, dan saat itu Bani Aslam, thumunal muhajirin, masih 1/8 dari kaum muhajirin. Ini baninya Abdullah bin Abi Aufa. Sementara di bab berikutnya Yazid bin Abi Ubaid bertanya kepada Salamah, ini Salamah bin Al-Aqwa ya, yang sudah kita bahas dulu di bab jihad, yang The Flash ya, larinya cepat, bisa mengalahkan, bisa mengejar larinya kuda. Ala ayyi syai'in bay'atum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Kalian dulu berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Hudaybiyah. Berbaiat untuk apa? Qala, kata Salamah, alal mauti, berbaiat siap untuk mati. Dari hadis-hadis ini tidak ada pertentangan tentunya. Kita harus samakan saja seperti demo 212 berapa juta. Aya koran teh nyebut 2 juta, ada yang sampai nyebut 7 juta. Padahal kapasitas Monas mau nepi ka 2 juta. Entah kalau dihitung dengan jalan-jalannya gitu. Jadi ini prediksi kurang lebih. Yang menyebut 1.300, 1.400, 1.500 itu kurang lebih ya. Dan kata Imam An-Nawawi yang paling banyak riwayat menyebut 1.400. Jadi kemungkinan 1.400-an dibulatkan 1.500, minimalnya setidaknya 1.300. Dan ini sebelum turun ayat dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah kan perang Tabuk. Perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah, kalau ini kan tahun 6 Hijriah. Dalam surat At-Taubah itu ada syariat yang diringankan ya. Awalnya kata Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Kalau ada 100 kaum muslimin yang sabar, itu harus bisa mengalahkan 1.000. Jadi 1/10. Kalau jumlah kaum muslimin 100, orang kafir 1.000, nggak boleh kabur. Kalau kabur itu doraka, ya, masuk kategori dosa besar. Al-firaru minaz zahf, lari dari medan perang. Ada di surat Al-Anfal. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kalau bertemu pasukan musuh udah berhadapan gini perang, enggak boleh lari ke belakang. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifal liqital aw mutahayyizan ila fi'ah. Boleh mundur itu kalau untuk mengubah strategi perang. Mungkin mundur dulu lalu nanti menyerang tiba-tibanya, counter attack meren. Atau mutahayyizan ila fi'ah, atau membantu satu kelompok yang ada di belakang, boleh mundur. Nah, kalau bukan itu faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi diancam neraka jahanam itu dosa besar. Nabi juga dalam hadis sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang terkenal itu salah satunya al-firar minaz zahaf, nggak boleh. Kalau lawannya masih 1/10, nggak boleh kabur ya. Isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jadi kalau 20 harus bisa mengalahkan 200. Mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. 100 harus bisa mengalahkan 1.000. Tapi kemudian al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Kemudian syariatnya diubah, 100 yang sabar harus bisa mengalahkan 200. Jadi kalau kaum muslimin pasukannya 100,
orang kafir 200, nu 100 nggak boleh kabur. Tapi kalau kaum muslimin 100, pasukan musuh 300, nah kaum muslimin boleh mundur. Ya, siga dina film perang pan, jumlahnya sudah sedikit, kemudian musuh masih banyak, najan komandan, najan rajana mundur, nyesiun. Nah itu tergantung jumlah, termasuk alfun yaglibu alfaini, kalau 1000 2000. Jadi yang asalnya 1:10 diubah syariatnya jadi 1:2. Itu pada perang Tabuk tahun 9. Nah ini tahun 6 Hijriah, ini belum berubah. Kaum musyrikin di Makkah kan ini kan di tempat sendiri ya, bukan memberangkatkan pasukan, kurang lebih 100.000 pasukan kaum musyrikin. Ada orang Islam cuma 1.500 lah maksimalnya. Ini kan gak banding ya. Berarti sebetulnya kalau pakai ayat surat At-Taubah tadi boleh kabur, tapi Nabi ternyata membaiat para sahabat tidak boleh kabur, karena ini syar'un sebelumnya ya, syariat sebelumnya, sebelum ada surat At-Taubah. Jadi jangan kemudian ini disimpulkan, oh berarti kalau 1.500 banding 100.000 kaum muslimin gak boleh pulang, gak boleh mundur. Boleh, itu pakainya surat At-Taubah yang turunnya sesudah kejadian ini. Ini masih berlaku 1:10 ya. Bahkan 1.000 banding 100.000 banyak, terhiji banding 10, 1:100. Tapi Nabi SAW membaiat para sahabat nggak boleh mundur, maju terus. Nah itulah kemudian kalau kata Jabir bukan untuk mati, sedangkan kata Salamah bin Al-Aqwa untuk mati, ini juga nggak bertentangan. Intinya kan baiat untuk mati itu bukan berarti baiat harus mati. Maksudnya baiat jangan kabur dari medan laga meski sampai mati. Jadi sebelum menang atau sebelum mati maka nggak boleh kabur. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillah fayaghlib aw yuqtal fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Mau menang mau mati pahalanya gede. Jadi pilihannya antara menkolot orang baheula merdeka atau mati. Jadi nggak bertentangan. Kalau Jabir bin Abdullah mengatakan bukan untuk mati, cenah untuk tidak kabur dari medan laga, ya dalam perspektif bukan untuk mati sampai mati harus bunuh diri gitu, harus membinasakan diri, bukan. Tapi tidak boleh lari, ya kan? Maksud Salamah juga begitu. Jadi intinya bahwa baiat Nabi SAW kepada para sahabat itu adalah berbaiat, mereka dituntut berbaiat untuk mengorbankan dirinya sekalipun. Nah inilah ajaran baiat dalam Islam. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas hadis-hadisnya, seorang rakyat itu wajib punya baiat. Kalau tidak ada baiat, dia seperti jahiliyah. Meski memang bukan sebagai pendosa besar, tapi statusnya sebagai ahli maksiat, nyadoraka gitu ngan lain, bukan dosa besar, bukan kafir, tapi dosa besar. Maka dari itu wajib ya, wajib baiat itu. Baiat kepada siapa? Baiat kepada pemimpin yang wajibnya itu pemimpin negara. Kalau ada pertanyaan, ini teh baiat untuk apa? Baiat untuk siap mati demi Presiden Jokowi, tak gitulah kudu ditegaskeun mah. Ya. Tentunya selama Bapak Presiden Jokowi itu memerintahkannya dalam ma'ruf. Jadi di sini kita harus adil ya. Kan di Al-Qur'an ada wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an suddukum an sabilillah an ta'tadu. Ya kan di surat Al-Maidah tuh di 2 ayat yang tidak jauh
jaraknya. Jangan sampai kebencian kita pada satu kaum karena mereka menghalang-halangi masuk Masjidil Haram membuat kita ta'tadu berlebihan batas, lebay, ngewa we gitu. Karena ini mereka dulu pernah menghalangi kita masuk Masjidil Haram, lalu kemudian berlebihan bencinya. Kata Allah tetap wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tetap wajib ta'awun. Ini kita sedang menghadapi COVID-19 lantaran geuleuh ka Presiden Jokowi kabeh nu datang ti presiden digorengkeun. Vaksinna teh, PSBB-na teh gitu. Kabeh we salah. Nah itu dorakanya kita punya sifat seperti itu sama dengan yang sudah kita bahas al-aladul khisam. Etik-etik ngewa, etik-etik musuh, teu kaop ngewa saeutik musuh-musuh. Jadi enggak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi jangan sampai kebencian kulantaran geus geuleuh ka pemerintah naikkeun pajak nya, ngurangan subsidi misalkan. Lalu kemudian kita tidak adil. Kalau memang presiden pemerintah dalam posisi yang benar berdasarkan ilmu dan berdasarkan hawa nafsu, ya, kita jangan kemudian melawan, ya, dukung, ya, tidak kemudian bikin hoaks yang tidak bermanfaat, ya. Dan itu jadi baiat kepada pemimpin itu bahkan baiat sampai rela mati untuk membela pemimpin. Itu yang dilakukan oleh para sahabat atau nyatulah dalam kehidupan, dalam sejarah juga sudah banyak kita tahu bagaimana prajurit itu harus siap mati, ya, TNI demi menyelamatkan pimpinan. Sampai sebegitunya sama ya ajaran dalam Islam terkait baiat kepada pemimpin. Kemudian al-mubayya' 'ala sam'i wa ta'ah fi mastata'a. Nah ini intinya. Meski kemudian baiat ini bukan berarti hanya ke Presiden Jokowi saja, ya. Baiat itu sumpah setia kemana saja, di perusahaan boleh, PNS boleh, di organisasi boleh. Dan baiat itu karena sumpah janji ya harus dipenuhi. Cuma yang wajibnya itu baiat kepada pemerintah. Yang dihukum jahiliyah itu kalau kita tidak baiat kepada pemerintah. Kalau tidak baiat ke Persis, ke Muhammadiyah, ke NU, mual jahiliyah, ya. Biasa-biasa saja. Tapi ketika seseorang berbaiat itu berarti dia menyatakan sumpah. Sama kita bekerja kan ada MOU, itu baiat MOU teh. Setuju nanda tangan, ya. Bekerja atau PNS pun ada baiatnya, polisi ada baiat, anggota dewan ada baiat, ya. Itu baiat itu berlaku juga, cuma yang wajibnya baiat kepada ulil amri, pemerintah. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa tha'ah. Ini yang paling banyak. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tunduk dan patuh. Yaqulu lana fi mastata'ta. Beliau berkata kepada kami semampu kamu dalam hal yang kamu mampu, ya, jadi di Al-Qur'an gitu kan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi dalam hal yang kita tidak mampu boleh, asal benar tuh mampu. Misalkan wajib nih bayar pajak sekian, gak mampu bener lain licik, boleh kita tidak taat dan boleh mengajukan keringanan. Kemudian al-bai'ah 'ala sam'i wa ta'ah illa an yaru kufran bawahan. Nah, ini dulu kami pernah diskusi dengan Ustadz Rahmat Labib, presiden HTI terakhir, ya,
sebelum dibubarkan. Itu beliau dulu sebelum jabat jadi presiden masih ketuanya lah. Ketua hiji, ketua dua gitu. Kita undang ke Piade. Kita diskusikan hadis-hadis ini sama pemahamannya. Jadi selama presiden Indonesia belum kafir, itu wajib taat. Jadi ketika kita tanya kenapa HTI nggak kayak Majelis Mujahidin bikin tentara, ya. Tentara jadi sewaktu-waktu siapnya ngelawan tentara Indonesia dah. Akhirnya berpikir negara tidak bikin tentara dah mustahil. Kalau berpikir negara ya harus punya tentara, makanya Palestina negara tapi nggak boleh ada tentara kan sarua jeung ompong. Masa ada negara nggak boleh ada tentara? Tentara itu kan buat pertahanan. Jawaban dari beliau, ya kan kita wajib taat selama pemerintah belum kafir. Beliau bacakan hadis ini. Cuma ya HTI itu cuma mengkritisi sekularismenya, demokrasinya yang kita beda sedikit ya dengan beliau-beliau. Ya, mereka terlalu berlebihan dalam menilai demokrasi kafir, pemilu kafir, karena terlalu kalau menurut saya ortodoks dalam memahami sekularisme. Padahal sekularisme itu yang haramnya itu ideologi intinya, karena itu jadi akidah. Tapi kalau turunan-turunannya, produk-produknya itu masih bisa diislamisasi. Ya. Produk sekularisme itu kan bukan demokrasi saja. Saya sering bilang dulu zaman mahasiswa, fisika sekuler, malah ya ilmu fisika itu sekuler, biologi, ya. Matematika mah tepatilah karena nggak ada nilai-nilai budayanya, kecuali kumaha nu nulisna nyala mau nulisna hejo kanu duit contohna teh kitu dagang kudu untung matematika teh ya. Jadi moal aya contoh sodako moal kaharti ku matematika ya. Semua antropologi, biologi, fisika termasuk ilmu-ilmu sosial terutama itu semua ilmu sekuler. Saya sering bilang nih rata-rata kan orang HTI itu jurusannya jurusan umum ya, kedokteran, mana yang nggak ada sekuler, karena semua ilmu itu diambil dari Barat dan menceraikan Islam dari ilmu. Nggak boleh bicara Islam, agama disebutnya dogma ya, dogma itu naon doktrin kolot gitu, tidak ilmiah. Tapi apakah kemudian fisika haram? Tidak kan, bisa diislamisasi. Sama demokrasi juga produk sekularisme, bukan sekularisme itu sendiri. Masih bisa diislamisasi, bisa. Buktinya di Indonesia ya. Di Indonesia kalau disebut negara sekuler, enggak. Masa negara sekuler ada menteri agama ya? Masa ada rumah sakit Islam, ada pengadilan Islam? Sekuler enggak mungkin ada pengadilan agama ya. Dua kan dual sistem, perbankan dual sistem, pendidikan dual sistem, pengadilan dual sistem. Jadi menunjukkan masih bisa ya, undang-undang masih mengakomodir, undang-undang syariat, undang-undang ekonomi Islam, haji, waris, wakaf, kan ada undang-undang pernikahan, undang-undangnya Islami, meski Islaminya 90% lah, karena temenang ngawayu ya, dia mengawayu mau dicatat ke PNS. Nah itu sedikit bedanya kita dengan mereka. Tapi kita juga nggak kemudian puntennya kayak NU menilai berlebihan HTI teh leuwih sesat tibatan Syiah, pengajian HTI bubarkeun ai Syiah dikekepan gitu. Tapi NU-nya juga NU yang liberal. Kalau NU yang aslinya wah gitu hebat lah. NU-nya NU yang menteri agama sekarang ya, HTI FPI dibubarkeun ai Syiah jeung naon Ahmadiyah mau dilindungi dikekepan kan kumaha mikirna ya. Jadi mereka memang ada sedikit beda dengan kita, tapi tidak sampai sesat. Kalau dibubarkan pengajian, Ustaz Felix Yau ngaji di mana udah dibubarkan, itu terlalu berlebihan. Hadisnya dari Junada bin Abi Umayyah ketika mereka dan rombongan bertamu kepada Ubadah bin As-Samit ketika beliau sakit. Lalu kata kami rombongan Junadah, hadithna aslahakallahu bihadithin yanfa'ullahu bih, sampaikanlah kepada kami hadis
satu hadis, semoga Allah menyehatkan Anda, memberi kebaikan kepada Anda, bukan menyehatkan ya. Dan nugering tu wajib sehat kan. Ada juga yang sakit kemudian meninggal. Aslahaka itu semoga Allah memberikan kebaikan, mau hidup mau mati pokoknya baik. Bi haditsin yanfa'ullahu bi, dengan hadis yang Allah memberikan manfaat. Sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang Anda dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Ubadah, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil kami untuk berbaiat kepada beliau. Fakana fi ma akhadha alaina, maka di antara yang beliau ambil baiat dari kami, an bayana ala sam'i wa ta'ah, baiat untuk tunduk dan patuh. Nah, ini intinya ya. Termasuk yang tadi tidak boleh kabur dari medan perang, baiat sampai mati, intinya adalah sami'na wa ta'na. Dan itu ciri khas orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Surat An-Nur. Fi mansyatina wa makrohina, baik dalam mansyateh kita sedang rajin atau makroh kita sedang malas, sedang senang, sedang tidak senang, wa usrina sedang sulit, wa yusrina sedang enteng, dalam berbagai keadaan, dalam suka dan duka kita harus sami'na wa ta'na kepada pemimpin. Wa atharatin alaina, dan mendahulukan di atas kita. Ini yang sudah kita bahas. Jadi kalau pemimpin dolim tidak memberikan haknya kepada kita, kita tetap wajib taat kepada pemimpin, tidak melepaskan ketaatan selama belum kafir. Nah, hak kita dari pemimpin kita minta kepada Allah. Jadi ini istilahnya cinta bertepuk sebelah tangannya, kita total ke pemerintah, pemerintah ke total ke orang ya. Itulah atharuh alaina, memang harus seperti itu. Kalau nggak begitu semuanya individualis, mal beres negara, hancur ya. Sewang-sewangan. Wa an la nunazi'al amru ahlahu, dan jangan mencabut urusan dari yang berhaknya, maksudnya kudeta. Nggak boleh menggulingkan presiden, nggak boleh menggulingkan gubernur, wali kota, nggak boleh. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kamu melihat kufur yang terang-terangan. Indakum minallahi fi burhan, kalian sudah punya penjelasan yang jelas dari Allah. Ini semua ulama sepakat. Apa kufron bawahan? Khuruj minal millah, sudah sampai keluar dari agama. Meski di kalangan salafi masih ada yang tidak konsisten. Di kitab-kitabnya diajarkan kafir yang terang-terangan tuh keluar dari agama, tapi di sisi lain gara-gara tidak menetapkan hukum Allah, termasuk masih ada ya syekh-syekh salafi di Timur Tengah yang menyebut demokrasi kafir. Jadi yang menerapkan demokrasi itu boleh digulingkan, masih ada ya. Karena syirik-syirik yang sebetulnya tidak sampai akbar diakbarkan, dikafirkan. Munafik yang tidak sampai akbar diakbarkan, dikafirkan. Ini sebetulnya inkonsisten. Seharusnya meskipun dia amalnya kafir ya, bukan berarti menoleransi, baru sebatas amal kafir. Apa amal kafir teh? Ya nggak mau menerapkan syariat Islam secara sempurna, kan itu amal kafir ya. Nggak mau mengganti NKRI bersyariah, gara-gara NKRI bersyariah jadi dibubarkan FPI teh misalkan ya. Pokoknya mau kudu NKRI Pancasila UUD 45. Nah itu yang begitu-begitu kan kafir amalnya, tapi tidak sampai kufron bawahan. Kenapa? Karena faktanya kita tahu sendiri ya, Bapak Presiden kita, Bapak Menteri-Menteri kita semua masih sholat, masih zakat ya. Sebagian besarnya juga saroleh ya. Nggak sebagian besar, sebagian bisa lo bating sarolehnya, banyak anak asuhnya, rajin saumnya, saum sunatnya ada ya yang rajin, yang ahli
sholatnya gitu. Di antara menteri-menteri itu ada sebagiannya yang soleh. Jadi mereka masih Islam, gak sampai keluar dari agama. Jadi artinya ini dalam konteks Indonesia yang negara mayoritas muslim, pemimpinnya muslim, selama presiden itu bukan orang kafir nggak boleh digulingkan, dan alhamdulillah nggak boleh lah ya. Saya dulu atau pernah baca ya perdebatan Pak Soekarno dengan tokoh-tokoh Kristen. Ketika tokoh Kristen menolak syarat presiden orang Islam, Pak Soekarno bagus jawabannya. Anda itu harus konsisten dengan demokrasi. Kan rakyat Indonesia mayoritas muslim, nggak apa-apa kalau syaratnya harus Islam gitu. Karena orang Islam kan nggak boleh memilih pemimpin kafir. Cuma memang di amandemen diubah gitu ku murid-muridna, ku para pengikutna. Kalau dulu ada syarat presiden itu harus muslim, walau alamnya amandemen terbaru daerah terus ya di amandemen. Itu Pak Soekarno bilangnya ya jangan banyak protes karena memang mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Alhamdulillah. Jadi selama pemimpin kita belum kafir maka itu nggak boleh digulingkan. Meski di sini ada perbedaan perspektif dengan FPI dulu di Jakarta. Karena gubernurnya Ahok kafir, atau FPI kan sudah memprediksi Pak Jokowi pasti naik. Nanti jadi gubernur Ahok, ini harus digulingkan. Ya, sampai datang ke MUI, sampai mengumpulkan ormas Islam. Tapi alhamdulillah ya direm lah oleh kubu Ustadz Bahtiar Nasir. Harus dengan cara yang legal gitu ya, tong main kerusuhan digulingkan. Memang kalau hadis ini boleh digulingkan karena sudah kafir. Menurut kelompok yang ini berlakunya buat Al-Imamul A'dham. Ya, kalau Al-Imamul Ghair A'dham kayak Kapolri, sekarang kan orang Kristennya calonnya, bagaimana hukumnya? Ya asal nuluhurna we. Jadi yang dimaksud kufron bawahan di sini adalah pucuk pimpinannya. Jadi kalau kemarin Ahok jadi gubernur di Jakarta, apakah penduduk Jakarta semua berdosa gara-gara tidak menggulingkan Ahok? Enggak. Ya, yang jadi berdosa itu kalau nanti pucuk pimpinannya, presidennya kafir, nah itu nggak boleh. Harus sekuat tenaga, nggak boleh ada orang kafir atau wakil presiden kafir, nggak boleh. Karena kalau presiden mati dia yang jadi presiden, ya, hukumnya haram. Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.